Recording in progress. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini sudah bergabung ada Kak Jo, Kak Faza, dan Kak Cindy. Kita sambil menunggu yang lain, tapi kita mulai aja. Thank you Bu yang udah join. Jadi ini adalah sesi terakhir di bootcamp Power BI training kita, di mana malam ini kita akan finalisasi untuk dashboard yang sudah kita buat. Nah, jadi di day pertama kita kenalan dengan Power BI, apa yang kita bisa lakukan dengan Power BI, kemudian bagaimana kita mengkoneksikan data-data kita di Power BI, dan juga kita membuat chart-chart sederhana yang ada di Power BI. Kemudian di day kedua kita mulai menyusun dashboard kita dengan menggunakan KPI card, kemudian beberapa chart seperti line chart dan lain-lain. Kemudian di day ketiga kita juga kemarin menyelesaikan beberapa dashboard, beberapa chart. Saya sambil share screen sebentar. Oke, kemarin di day ketiga kita menyelesaikan beberapa chart yang lain seperti table, kemudian bagaimana memasukkan gambar dalam sebuah table, kemudian kita membuat slicer dan lain-lain. Itu di day ketiga. Sebenarnya di day ketiga kemarin kita udah selesai tuh semua dashboardnya. Tapi ada beberapa catatan atau ada beberapa yang masih bisa kita kembangkan dari dashboard ini. Dan itu akan kita bahas di day keempat ini di sesi terakhir. Yaitu kita akan coba nanti membuat tooltip, kemudian em, dan beberapa chart-chart yang lain yang mungkin belum kita masukkan di sini. Nah, namun sebelum itu tadi ada yang bertanya dari Kak Jok itu Power BI-nya harus sign in ya. Nah, jadi seperti yang kemarin sempat saya jelaskan bahwa Power BI ini eh, sebenarnya untuk kita membuat dashboard kita tidak perlu sign in. Jadi kita tidak perlu login untuk membuat dashboard ini. Tapi ketika nanti kita perlu mengupload dashboard kita ke website, dashboard kita ke Power BI Desk, ke Power BI Service, itu kita perlu sign in. Cuman untuk kita nanti misalnya kita udah sign in nih ke di Power BI Desktop untuk ke Power BI Service, yaitu websitenya Power BI itu, kita perlu sign in menggunakan akun perusahaan atau akun community. Jadi kalau kita akun personal, kita nggak bisa tuh. Nah, kemudian ketika kita udah selesai membuat dashboard, kita mau mempublish atau kita mau memberikan kepada orang lain, ini loh dashboardnya, itu kita perlu yang namanya akun perusahaan atau akun community. Jadi kita sign in ke akun community tersebut. Jadi kalau kita untuk belajar membuat dashboard aja, kita tidak perlu sign in. Tapi kalau untuk kita mempublish atau memperlihatkan ke orang lain, maka kita perlu sign in. Nah, kemudian untuk kita mempublish ke community kita, itu kita menggunakan Power BI yang free masih bisa. Tapi untuk kita mempublish ke website, untuk kita mempublish ke apa biasanya untuk yang coding itu, saya agak lupa. Jadi untuk mempublish keluar selain dari Power BI Service, maka itu perlu menggunakan akun yang berbayar atau akun pro. Jadi kalau untuk belajar aja, kita cukup menggunakan akun yang free atau tidak perlu login, itu tidak apa-apa. Oke, teman-teman, saya lanjutkan lagi. Jadi untuk di training ini juga, karena ini pertemuan keempat, jadi nanti teman-teman saya akan share untuk link untuk teman-teman mengisi nama masing-masing, di mana nanti akan saya kirimkan untuk sertifikat peserta. Jadi teman-teman akan mendapatkan sertifikat peserta. Kemudian selain sertifikat peserta, nanti akan ada juga sertifikat penilaian, di mana sertifikat penilaian itu berdasarkan dashboard atau Power BI yang teman-teman kerjakan. Jadi final projectnya adalah teman-teman akan membuat dashboard. Dashboardnya boleh yang sama persis seperti ini, boleh juga itu teman-teman kembangkan sendiri, itu boleh. Nanti dikirim ke saya maksimal 2 minggu dari sekarang, berarti itu di tanggal akhir bulan, di tanggal 31.
Di tanggal 31 maksimal, jadi teman-teman bisa kirimkan dashboardnya. Setelah itu akan saya kirimkan sertifikat penilaian. Kalau untuk sertifikat peserta, nanti akan saya share maksimal 3 hari dari sekarang. Cuman untuk formnya nanti akan saya share. Mungkin malam ini akan saya share. Oke, itu. Nah, sebelum masuk ke materi di training di day keempat ini, jika teman-teman ada yang ditanyakan atau ada yang perlu diulang, di flashback dari yang sebelumnya, silahkan boleh ditanyakan dulu teman-teman. Nanti mungkin saya akan sedikit flashback sedikit juga terkait dengan data connection. Oke, kalau nggak ada masalah teman-teman, saya akan masuk ke materi malam ini. Nah, karena malam ini kita tinggal finalisasi dari dashboard, jadi kemungkinan sih 1 jam selesai teman-teman. Jadi teman-teman bisa beraktivitas lagi yang lainnya setelah 1 jam. Nah, oke, saya akan mulai materi di day keempat ini, yaitu Kak, kalau datanya cuma satu sheet, bagaimana caranya? Nah, kalau datanya satu sheet itu malah aman Kak Muhimah. Jadi kita tidak perlu yang namanya koneksi-koneksi lagi. Kurang lebih sama seperti Excel, kita tinggal tarik datanya eh, ke chart yang kita buat. Atau jika memang ada measurement yang perlu kita buat, maka nanti akan kita buat juga misalnya. Jadi kalau datanya memang hanya dalam satu table, maka tidak perlu untuk kita membuat koneksi. Tinggal membuat tabel-tabelnya aja. Kita tinggal membuat chart-chartnya aja. Oke, mungkin sebelum saya masuk materi, saya izin flashback dulu beberapa poin yang teman-teman perlu perhatikan. Pertama adalah terkait koneksi. Koneksi di sini kita akan mengambil ke model view. Nah, di model view ini teman-teman, di sini adalah nama-nama table yang ada di Excel kita. Kenapa perlu kita koneksikan? Agar ketika kita membuat formula atau ketika kita ingin menarik data, contohnya seperti ini. Misalnya data yang ini top 5 based on sales. Di mana di sini kita menggunakan dua tabel. Tabel pertama adalah tabel produk atau kolom produk. Tabel kedua adalah measurement atau yang ingin kita hitung. Misalnya kita tidak membuat tabel measurement, maka kita harus mengambil ke tabel shipment yang cost misalnya atau yang sales. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat koneksi. Kenapa? Agar dia bisa tersambung. Oh, ketika produk kita tarik ke sini, kemudian kita menarik lagi cost atau profit atau apapun itu, maka dia bisa terbaca. Tapi kalau kita tidak membuat koneksi, di sini dia tidak saling tersambung, maka akan sulit, nanti akan error datanya. Dan ini kalau teman-teman lihat, produk dia connect ke shipment, location dia connect ke shipment, BA connect ke shipment, kalender connect juga ke shipment. Nah, untuk measurement dia tidak connect, tapi measurement ini adalah formula-formula yang kita ambil dari semua data ini. Jadi dia sebenarnya secara otomatis juga connect. Nah, kemudian di sini juga rata-rata kalau teman-teman perhatikan ke data Excel-nya adalah data pada data supportnya ini dia masih menjelaskan produk itu dia adalah data unik, tidak ada yang double. Misalnya Hydra Glow Moisturizer di bawahnya tidak ada yang double. Dia hanya satu, hanya data unik. Sedangkan di data transaksi, kalau kita ngambil yang si Hydra tadi, dia akan ada banyak datanya. Nah, ada banyak datanya. Jadi data transaksi ini dia akan connect ke masing-masing master data yang mana data tersebut harus data unik. Jadi dia dari kalau bahasa database ini di sini many to one, dari data banyak ke satu data. Begitu juga dengan Beauty Advisor. Kalau teman-teman lihat di sini semuanya adalah nama-nama unik, nama-nama yang hanya ada satu, dia tidak double. Karena biasanya di Excel kita punya seperti yang gabungan dari khusus untuk master data untuk kita lingkar data-datanya. Nah, ini kenapa kita perlu gabungkan sebenarnya karena di BA kita punya data gambar masing-masing orang, tapi untuk di shipment kita tidak punya data foto atau gambar masing-masing orang. Maka agar kita bisa menggabungkan data-data tersebut, kita punya table
Agar kita bisa membuat data yang ada gambarnya beserta total sales total profit, maka kita perlu yang namanya mengkoneksikan data tersebut. Agar si picture ini yang tidak ada di shipment, maka dia bisa connect dengan data-data lain. Kalau misalnya di shipment ini ada beauty advisor, kemudian ada picture, ada tim juga, maka sebenarnya kita tidak perlu koneksikan karena datanya sudah lengkap. Tapi karena datanya di shipment ini atau data di transaksi ini belum lengkap, maka kita perlu koneksikan datanya. Jadi kalau misalnya memang cuma satu table, malah itu lebih mudah. Jadi kita tinggal membuat chart-chartnya aja. Itu teman-teman terkait dengan koneksi data. Jadi koneksi data cukup penting di Power BI agar semua data-datanya bisa muncul di sini. Oke, itu sedikit flashback terkait dengan koneksi data. Kemudian di bagian measurement teman-teman, kemarin kita banyak membuat formula-formula. Nah, formula-formula di sini namanya kalau di Power BI adalah DAX formula, DAX. Beda sedikit dengan Excel. Ada beberapa formula yang sama. Misalnya kemarin kalau teman-teman perhatikan ada yang namanya formula em, saya cek, oh nggak ada. Ada beberapa formula seperti count rows. Kalau nggak salah di Excel itu belum ada formula count rows. Kemudian ada formula nanti calculate. Kemudian kalau kita ingin membagi suatu data, suatu table, maka kita gunakan formulanya divide. Kalau di Excel kan kita kan nggak ada formula divide. Kalau di Excel kita langsung aja membagi kolom C1 dibagi D1 misalnya. Tapi kalau di Power BI dia akan membagi menggunakan formula divide. Nah, ini namanya adalah DAX formula. Sedikit berbeda dengan formula-formula yang di Excel, tapi lebih lengkap. Oke, itu yang kedua ya teman-teman. Terkait dengan measurement atau perhitungan-perhitungan yang ada di Power BI. Oke, itu teori-teori. Sekarang kita coba praktek. Kita akan membuat lagi em, chart untuk memudahkan tampilan yang ada di Power BI. Oke, jadi teman-teman, ini adalah yang sudah jadi kemarin. Kalau di sini yang akan saya highlight adalah ketika kita mengarahkan kursor kita ke salah satu titik, maka yang muncul adalah cost-nya yaitu 1,5 di kuartal ketiga atau tanggal 1 Juli. Begitu juga arahkan ke yang lain, dia seperti itu. Nah, di Excel, di Power BI kita bisa membuat, oke, loading sebentar. Di Power BI kita bisa membuat ketika kita arahkan kursor kita, maka yang muncul adalah ada kotaknya masing-masing berapa persen. Jadi di bulan Mei Jakarta ada 15%, di Kuala Lumpur 17%, di Bandung 16%. Saya arahkan lagi ke tanggal yang lain, misalnya ke bulan November, nah maka akan muncul Singapura berapa, Bangkok berapa, Johor Baru berapa. Kalau di Excel belum ada yang seperti ini. Nah, kita akan buat seperti ini ketika kita arahkan kursor, maka ada detail lagi di dalamnya. Jadi dari total 8,6 billion, Singapura itu 14%, Johor Baru 15%, dan seterusnya. Nah, kita akan coba buat yang ini dulu di Power BI. Caranya untuk membuat itu, maka kita pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat page baru. Kita buat sebuah new page. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah pertama kita ke format your report page. Di bagian page information, oke kita beri nama dulu, bukan page 3. Tapi di sini kita beri nama misalnya adalah tools tip. Jadi namanya adalah tools tip, teman-teman. Nah, di tools tip ini kita akan di sini kita klik allow use as tooltip. Kita klik. Nah, misalnya seperti ini. Jadi dia akan tiba-tiba mengecil. Kenapa mengecil? Karena ini nanti akan menjadi highlight ketika kita arahkan kursor kita ke data yang ingin kita tentukan. Nah, di sini teman-teman kita akan membuat sebuah pie chart. Untuk membuat pie chart, silahkan ke bagian visual. Ini ada donut chart. Sorry, bukan pie chart, tapi kita buat donut aja. Kita klik donut chart. Oke, ini adalah donut chartnya.
Nah, yang ingin kita munculkan adalah data masing-masing kota. Maka kita bisa menarik kota di table location, kita letakkan di legend. Kemudian untuk value-nya, misalnya kita ingin, maka kita akan menggunakan measurement. Kenapa? Agar sesuai dengan yang ada di page 2 ini. Di mana page 2 ini kalau teman-teman ingat sebelumnya di sini kita menggunakan measurement juga. Nah, di y-axis-nya menggunakan measurement. Maka di tooltip ini sama, kita akan gunakan measurement juga. Kita letakkan ke, sorry, kita klik, kemudian measurement-nya letakkan ke bagian value. Nah, maka kan seperti ini jadinya. Ada cost, package, dan seterusnya. Nah, di sini karena nanti kita mau berdasarkan kota, maka legend-nya kita hilangkan aja. Maka kita atur format visual, legend-nya kita matikan. Kemudian di sini angkanya kurang jelas, kita sulit membacanya. Ketika ada data yang banyak sekali seperti ini, maka kita ke bagian detail labels. Di bagian label konten, di sini kita bisa atur mau apa yang dimunculkan. Nah, saya mau munculkan kategori dan juga percent of total. Sorry, bukan kategori, tapi yang saya mau munculkan adalah, sebentar, kalau kategori seperti ini. Oke, biar dulu deh. Kategori dan juga percent of total dulu. Nah, ini adalah tooltip yang akan kita letakkan di page 2. Maka saya akan ke page 2. Saya klik data di sini, chartnya ini, kemudian ke bagian format your visual. Di sini di bagian general ada yang namanya tooltips. Tooltipsnya kita on-kan, tapi tipenya kita arahkan ke page yang tooltip. Nah, sekarang jika saya arahkan, maka akan muncul, oh ya, di sini saya lagi aktif kotanya, maka saya matikan dulu kotanya. Oke. Nah, sekarang ketika saya arahkan, maka dia akan muncul kota dan juga persentasenya. Jadi tadi caranya, saya ulangin, di page ini kita rubah dulu page information-nya menjadi tooltip dan kita on-kan yang allow use as tooltip. Baru kita buat chartnya, kita atur sedikit chart-chartnya. Setelah kita atur, kita kembali ke page 2. Kemudian chart yang mau kita munculkan tooltipnya tersebut, kita klik, yaitu chart yang ini. Kita ke bagian format your visual. Kemudian di bagian general ada yang namanya tooltips. Di sini pastikan on, kemudian page-nya kita arahkan ke page tooltip. Setelah ini tooltip, maka kita tinggal arahkan kursor kita. Nah, sekarang sudah muncul pembagian atau detail dari masing-masing bulan ini. Apakah cuman bisa munculkan satu ya? Kita bisa juga tinggal edit chart-chartnya di tooltip ini, maka nanti akan muncul. Pokoknya sih akan sesuai dengan yang ada di sini. Misalnya ini kita rubah backgroundnya. Saya rubah menjadi backgroundnya warna orange misalnya. Atau jangan warna orange deh, warna kuning. Saya arahkan ke page 2, maka dia otomatis juga akan berubah juga jadi warna kuning. Nah, ini salah satu kelebihan di Power BI dibanding kita menggunakan Excel. Di Power BI kita bisa melihat detail dari masing-masing datanya. Kalau misalnya di sini bukan bentuk donut chart, tapi chart yang lain, ya sama, dia akan berubah. Misalnya saya rubah menjadi, hmm, oke, saya rubah menjadi seperti ini misalnya datanya. Ketika saya ke page 2, ya chartnya akan menyesuaikan juga. Nah, atau detailnya akan menyesuaikan juga. Jadi intinya kita konekkan dulu chartnya ini dengan si tooltip tadi. Nah, ini adalah tooltip, salah satu kelebihan yang ada di Power BI. Nanti ketika kita publish,
untuk page ini dia tidak akan ikut terpublish. Jadi hanya page 2 tadi aja yang tetap akan terpublish. Oke, ini salah satu fitur yang ada di Power BI yaitu tools tip teman-teman. Oke, itu yang pertama adalah tools tip. Kemudian berikutnya adalah yang kedua. Kita akan lanjut ke materi yang kedua untuk di hari ini. Sebentar, teman. Oke, nah teman-teman, saya akan lanjutkan. Biasanya, hmm, oke, saya akan buat sebuah data baru aja. Karena saya buat page baru, di mana page baru ini saya akan mengambil data, saya buat KPI card dulu, di mana saya akan mengambil total sales dan juga total profit. Dia ada dua di sini. Nah, biasanya ketika kita membuat sebuah data atau sebuah dashboard, kan kita ingin melihat periode juga selain lihat per bulan. Kita juga terkadang mau melihat per periode. Oh iya, sebelum itu saya ke page 2 lagi deh. Sorry, sorry. Saya ke page 2 dulu. Jadi di sini kita sebenarnya punya slicer untuk brand, kita punya slicer per kota. Kita juga bisa sebenarnya melihat bulan dengan cara kita tinggal klik bulannya. Nah, tapi biasanya kita juga perlu untuk mempunyai slicer bulan dan juga tahun. Nah, di sini kita akan coba dulu membuat sebuah slicer bulan. Jadi, untuk membuat slicer bulan, kita akan menggunakan slicer yang biasa dulu. Saya akan menggunakan slicer yang biasa. Jadi, di sini ada slicer yang drop down, ada slicer yang button. Ada dua slicer. Nah, kita akan gunakan slicer yang drop down di sini. Saya akan klik slicer. Oke, saya letakkan misalnya di sini nggak apa-apa. Menutupin dulu sementara. Oke, kemudian saya akan mengambil slicer ini berdasarkan tahun dan juga bulan. Maka saya mulai dari bulan dulu. Saya akan ke kalender, kemudian saya akan mengambil nama bulan. Nama bulan saya letakkan di field. Nah, ketika nama bulan saya letakkan di field, maka dia akan muncul nama bulan, tapi tidak sesuai dengan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Tapi dia berdasarkan abjad, yaitu April, Agustus, Desember, dan seterusnya. Nah, caranya biar dia berurutan sesuai dengan abjad, maka kita perlu ada yang dirubah atau ada yang di-short lagi datanya. Maka teman-teman kita akan ke bagian table view, kita ambil data yang kalender di sini. Kemudian di sini ada month name. Nah, month name ini kalau ketika kita klik, di sini ada yang namanya sort, sort by column. Kita akan sort data nama bulan itu, tapi bukan berdasarkan nama bulan, kita akan sortnya berdasarkan month, yaitu berdasarkan angka yang ada di bulan ini. Jadi ketika saya klik sort by kolomnya berdasarkan kolom bulan, kolom month, oke dia akan loading dulu. Nah, ketika kita kembali ke table view, sekarang dia sudah berurut dari Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Jadi sortnya itu dia mengikuti si table view-nya tadi. Jika table view-nya dia berdasarkan abjad, maka abjad juga yang muncul di slicer. Jadi agar dia berdasarkan tanggal, maka kita sort si table, si kolomnya tadi berdasarkan bulannya, angka bulannya. Nah, jadi sekarang kalau kita menggunakan slicer ini, saya pilih Januari, maka dia akan muncul data bulan Januari. Saya klik bulan Februari, bulan Maret, maka data-datanya sekarang sudah berubah. Misalnya teman-teman mau pakai slicer yang ini, diletakkan di mana itu juga boleh. Kemudian kita bisa juga setting sedikit slicernya. Kalau ini kan kita klik bulannya ya. Bisa juga kita buat slicer settingnya dia menjadi sebuah drop down. Nah, jadi kita klik dulu baru dia muncul. Kita kita klik bulannya dulu baru dia muncul baru kita pilih. Nah, kemudian kita bisa pilih
Artinya kita bisa memilih 2 bulan dengan cara kita pilih 1 bulan, baru kemudian kita akan kontrol, baru gunakan bulan yang lain. Itu multi select. Tapi kalau kita aktifkan yang single select, maka dia hanya 1 bulan aja yang bisa dipilih. Dia tidak bisa memilih semua bulannya. Nah, jadi ini tinggal menyesuaikan teman-teman mau menggunakan datanya yang mana. Multi select atau single select dan seterusnya. Nah, ini adalah slicer untuk bulan, karena biasanya slicer bulan sering dipakai. Oke, ini saya delete dulu. Jadi itu cara menggunakan slicer bulan. Saya kembali ke page 3. Selain slicer bulan, teman-teman, ada juga slicer yang lain atau filter yang lain. Nah, di sini saya munculkan lagi slicer. Di sini saya akan menggunakan date. Nah, maka di sini yang muncul adalah data tanggal awal sampai tanggal akhir beserta zoom slidernya, di mana kita bisa atur. Nah, teman-teman lihat di bagian end date-nya. Maka kita tinggal geser slidingnya, itu dia akan berubah tanggalnya. Atau bisa juga kita langsung klik kalendernya. Saya mau mulai dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 16 Agustus misalnya. Teman-teman lihat total sales dan total profit, dia akan berubah otomatis. Jadi kita bisa juga memilih range tanggal. Di Power BI bisa seperti itu. Kita bisa memilih range tanggal, maka angkanya juga akan menyesuaikan. Nah, di sini misalnya kita nggak mau ada slidernya, maka kita bisa ke bagian format your visual, slicer headernya slidernya kita matikan. Jadi sekarang ketika orang mau memilih tanggal, mereka tinggal pilih range datanya aja. Mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini juga enaknya Power BI, kita bisa memilih range data tanpa kita perlu bikin formula-formula lagi. Kalau di Excel kan kita perlu koneksikan tang if tanggal sekian, nanti sum if dan lain sebagainya. Tapi kalau di Power BI kita bisa langsung pilih tanggal, maka dia otomatis akan berubah datanya. Jadi tadi di data, kemudian kita pilih slicer dulu, langsung masukkan tanggalnya. Maka kita bisa memilih tanggal secara custom di sini. Oke, ini untuk tanggal. Jadi tadi ada banyak pilihan ya untuk slicer tanggal ya. Kita bisa memilih tanggal per bulan. Kita juga bisa memilih tanggal per masing-masing range data. Jadi ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan di Power BI. Nah, itu 2 hal yang mau saya bahas, dan itu yang pertama tools tip, kemudian yang kedua adalah ketika kita menggunakan slicer dengan tanggal. Oke, di sini saya tambahkan lagi, saya double aja, saya duplikat dulu page ketiga. Kemudian untuk slicer tanggalnya saya akan rubah, saya bukan menggunakan range data. Jadi di sini kalau teman-teman lihat slicer setting, dia adalah between. Saya tidak menggunakan, saya menggunakan, oh ya ini kan date ya, saya mau menggunakan bulan aja. Oke, saya mau menggunakan month name, dia berupa drop down. Drop downnya juga dia hanya single select. Jadi saya akan ke bulan Februari dulu atau Maret. Nah, di sini teman-teman, kita akan sedikit mendesain kartnya. Jadi mungkin kalau kemarin kita membuat KPI cardnya seperti ini. Total sales, total package, total cost, profit, dan transaction. Di mana di sini kita bisa menambahkan gambar. Nah, teman-teman, selain menambahkan gambar, sebenarnya di sini kita juga bisa mendesain card kita itu agar lebih menarik. Di page 4 ya, oke. Kita akan buat cardnya itu menjadi lebih menarik. Di mana pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mengganti warna backgroundnya dulu, misalnya menjadi warna hitam atau ya, mungkin
Saya akan ke visual. Kalau out value, warnanya akan saya berikan warna more colors hijau seperti ini misalnya. Kemudian backgroundnya akan saya rubah menjadi warna hitam. Sorry, bukan background, tapi card. Di mana cardsnya ini backgroundnya saya rubah misalnya jadi warna hitam. Oke, kemudian bagian labelsnya atau titles yang ada di sini itu ada labelsnya, maka labelsnya saya ganti juga. Kalau out value untuk label saya ganti jadi warna putih. Oke, kemudian di bagian kalau out value untuk angkanya, untuk total sales akan saya rubah menjadi dalam millions. Dan untuk total profit, ke bagian series, total profit juga sama, saya rubah jadi millions. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian, di sini saya mau bikin kartnya itu sama kayak kemarin, dia dalam bentuk rounded. Dia bukan kotak sudut seperti itu, maka di bagian border, sorry, di bagian shape, mana shape-nya? Di bagian shape, di sini saya rubah menjadi rounded rectangle. Nah, ada lagi satu fitur yang bisa kita tambahkan, yaitu namanya di bagian general adalah di bagian cards. Itu kita bisa ke bagian accent bar, kita nyalakan. Di sini misalnya kita rubah warnanya jadi warna hijau seperti ini. Width-nya kita besarkan misalnya menjadi 10. Nah, maka dia akan seperti ini jadinya cards-nya. Sedikit lebih menarik daripada yang biasa. Jadi dengan kita buat seperti ini, cards-nya akan lebih sedikit lebih menarik. Jadi kalau kita terapkan di page 2 ini, yang awalnya hanya putih seperti ini, oke, kita tambahkan dengan cards, kemudian ke bagian aksen bar, saya rubah mungkin warnanya warna ungu misalnya, dengan width-nya saya tambahkan. Nah, maka dia akan sedikit lebih menarik, lebih berwarna untuk cards-nya. Jadi bisa juga dibuat seperti ini. Ya, teman-teman bisa coba kombinasikan atau coba ketik di bagian visualization-nya. Nah, dibuat seperti ini. Nah, kemudian ini kan data bulan Maret, teman-teman. Yaitu 15,88, di sini 6,499. Kita juga bisa menambahkan di bagian bawahnya ini berupa mungkin data bulan sebelumnya, atau mungkin kita bisa menambahkan persentase ketika di compare dengan bulan sebelumnya, itu bisa juga kita tambahkan seperti itu. Nah, kita akan menambahkan di dalam cards ini adalah data bulan sebelumnya. Sebelum itu, saya akan membuat sebuah table dulu, teman-teman, di mana saya akan mengambil total sales. Oh ya, bulan dulu, saya akan tambahkan bulan. Oke, oke, karena di sini dia connect dengan slicer, maka dia yang muncul hanya bulan Maret. Maka saya akan matikan dulu. Hmm, supaya dia tidak connect adalah bentar saya cek.
Ya, saya lupa. Sebenarnya ada optionnya agar dia tidak connect dengan slicernya. Tapi untuk sementara slicernya saya matikan dulu agar dia muncul semua bulannya. Nah, jadi di sini muncul semua bulan. Kita akan melihat nantinya bulan sekarang, bulan yang kita pilih sesuai dengan filter. Kemudian kita juga mau melihat total sales bulan sebelumnya berapa. Jadi nanti di bawahnya adalah total sales bulan sebelumnya. Untuk memunculkan total sales bulan sebelumnya itu ada formulanya sendiri. Formula itu adalah bisa buat klik kemudian new miser, mana misalnya ini total ini adalah kita mau menghitung total sales tapi previous month, previous month. Jadi total sales PM saya singkat atau previous month. So previous month seperti ini. Formulanya apa? Formulanya adalah di Power BI ini kita bisa gunakan formula calculate. Calculate ini adalah expression atau apa yang mau kita hitung. Yang mau kita hitung adalah total sales, tapi filternya apa? Jadi filternya yang mau kita hitung adalah previous month. Previous month ini adalah memang formula dari Power BI. Kalau di Excel belum ada. Nah, previous month-nya berdasarkan apa? Berdasarkan kalender date. Jadinya seperti ini. Ini adalah formula untuk menghitung. Jadi kita akan mengkalkulasi total sales berdasarkan previous month yang ada di kalender date. Nah, baca formulanya kurang lebih seperti itu. Ini saya pastekan di ini siapa tahu teman-teman nanti mau mencoba. Setelah itu tidak akan saya putar. Nah, total sales sekarang muncul di sini total sales previous month. Total sales previous month saya letakkan lagi ke table ini. Nah, jadi di oke, saya tambahkan juga tahun sebentar. Oke, saya buat field slicer aja tahunnya. Salah. Jadi akan saya buat slicer berdasarkan tahun. Oke, jadi ini adalah data tahun 2024, di mana karena datanya itu dimulai di bulan Februari, jadi total sales previous month-nya dia nol, dia tidak ada. Nah, di bulan Maret dia berdasarkan Februari, April dia berdasarkan bulan sebelumnya. Ini adalah total sales previous month. Jadi misalnya kita mau memasukkan di card-nya ini nanti total sales bulan sebelumnya, nah itu kita bisa lakukan. Tapi sebelum kita memasukkan itu, saya mau menambahkan dulu satu lagi yaitu MOM percentage. Jadi berapa sih persentasenya di compare dengan bulan sebelumnya, naikkah atau turun? Maka kita akan membuat sebuah formula baru lagi. Kita new miser, maka di sini kita masukkan MOM sales percentage. Formulanya apa? Jadi di Power BI ada yang namanya formula var atau variabel. Var atau variabel ini seperti kita menulis X sama dengan apa, Y sama dengan apa, seperti itu kurang lebih. Nah, maka di sini agar nanti formulanya lebih singkat, saya menggunakan var, di mana current month itu atau bulan yang sekarang, saya singkat dengan CM, yaitu current month, itu sama dengan total sales. Kemudian variabel yang kedua, previous month, saya singkat dengan PM, itu adalah total sales previous month.
Setelah kita buat dua formula tersebut, kita return dulu. Return ini adalah sebagai penutup dari si variabelnya. Nah, dari dua variabel itu, maka kita akan menghitung berapa sih persentase bulan sekarang di compare sama bulan sebelumnya. Formulanya itu kita akan membagi, apa yang kita bagi? Yang kita bagi adalah total current month, total cost bulan sekarang dikurang sama previous month dibagi dengan previous month. Karena kita akan compare-nya dengan bulan sebelumnya. Jadi formulanya adalah 15 juta dikurang sama 13 juta dibagi sama 13 juta. Maka kita akan dapat persentasenya itu. Maka ketika kita menulis formula, kita cukup menulis CM, yaitu si total sales-nya ini dikurang sama previous month dibagi dengan previous month. Lebih singkat. Jadi kita bisa menyingkat-nyingkat formula dengan menggunakan variabel. Nah, ini adalah DEX formula, teman-teman, di Power BI. Baru kemudian kita enter. Jangan lupa rubah karena itu dalam bentuk persentase, maka kita rubah juga ke persentase. Ketika, nah, maka akan muncul di sini MOM sales. Kita tambahkan juga ke tabelnya ini, MOM sales. Nah, maka sekarang kita dapatkan di bulan Maret dia naik 19%. Di bulan April dia turun 17%. Di bulan Mei dia naik lagi 14% dan seterusnya. Nah, angka inilah yang akan kita letakkan di total sales di bawahnya. Jadi secara KPI card-nya, selain kita melihat angka yang sekarang, kita juga bisa mengcompare dengan angka bulan sebelumnya dan juga persentase bulan sebelumnya. Ini adalah tabelnya, saya tambahkan lagi slicer bulan tadi, karena kalau dia dalam satu tahun, nanti dia nggak bisa mengcompare datanya. Jadi di sini saya masukkan slicer baru berupa bulan. Oke, di sini saya buat juga menjadi hanya satu vertical list tapi single select. Saya ke bulan Maret tadi. Nah, bulan Maret ada 15 miliar, profitnya 6,499 sekian. Nah, di sini kita akan ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Nah, di sini kita akan menambahkan yaitu data previous month dulu atau total sales previous month dulu. Caranya kita klik si card-nya ini, kemudian kita ke bagian format your visual, kemudian ke referensi labels-nya ini. Di referensi labels kita tambahkan data baru. Data barunya apa? Yaitu total sales previous month. Nah, maka akan muncul nih total sales previous month. Di sini kita atur sedikit untuk title-nya, oke. Kemudian untuk value-nya kita buat dia menjadi bold. Nah, agar lebih detail. Mungkin title-nya jangan total sales deh. Saya mau title-nya yang lain namanya. Maka di sini kita bisa ganti. Maka di sini kita bisa select label total sales. Kita ganti custom. Namanya adalah ya previous month aja. Nggak perlu pakai total sales. Previous month adalah 13,29 billion. Kalau misalnya value-nya mau diatur juga dia dalam bentuk millions, maka bisa seperti ini. Previous month 13,287. Nah, selain nilai dari total dari previous month-nya, kita tambahkan juga data berupa MOM sales-nya. Nah, di MOM sales di sini kita atur lagi untuk title kita matikan aja, nggak perlu sorry, kita ke select labelnya adalah MOM sales, title-nya kita matikan, tapi di sini kita bisa tambahkan
detail. Detailnya apa? Detailnya di show blank as kita ganti sebagai from previous month misalnya. Jadi kita tahu bahwa total sales sekarang adalah 19,55% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nah, kita juga bisa menambahkan di bagian colornya ini, kita mau ketika dia naik warna hijau, ketika dia turun dia warna merah. Di bagian color ada function, kita klik, maka muncul conditional formatting, di mana kita mau di sini kita masukkan angkanya berdasarkan total sales. Enter value, bukan gradient tapi rules, di mana kita mau jika dia lebih dari atau sama dengan 0, karena kan dia persentase ya, sama dengan 0, maka dia berwarna hijau. Kemudian kita buat new rule, jika dia kurang dari, jika dia di sini, oke, lebih dari sama dengan min atau kurang dari sama dengan 0, maka dia nanti akan berwarna merah. Kalau yang ini adalah kurang dari 1. Jadi jika dia lebih dari 0 dan kurang dari 1 maka warna hijau. Jika dia lebih dari sama dengan nilai minimum dan juga kurang dari 0 maka dia berwarna merah. Kita klik OK. Maka sekarang ini MOM sales kan? Oke. MOM sales. Oke, sebentar saya cek lagi. Ada masalah di mana? Jadi di total sales, kemudian select labelnya adalah MOM sales, di bagian value adalah formula. Oke, berdasarkan total, oh sorry, bukan berdasarkan total sales, tapi seharusnya adalah berdasarkan MOM sales. Ketika MOM salesnya lebih dari 0 kurang dari 1, dia warna hijau. Ketika dia kurang dari 0, maka dia berwarna merah. Nah, di sini warna hijau. Saya ke bulan April, dia berubah jadi warna merah. Bulan Maret, dia berubah jadi hijau. Nah, jadi sekarang kartnya itu lebih menarik. Tapi mungkin lebih menarik lagi jika kita buat semuanya itu menjadi warna hitam. Karena ini kan ada yang hitam, ada yang abu-abu. Nah, kita ke kart lagi. Di sini, untuk di bagian dividernya, di bagian cards, kemudian divider. Oke, saya cari sebentar divider pemisahnya. Reference labels, kemudian di sini kita pilih all, untuk dividernya akan kita matikan. Nah, jadi dia menjadi dalam satu table seperti ini. Kita tinggal sesuaikan untuk previous month sama untuk title-nya ini. Jadi kita rapikan sedikit. Maka saya akan ke bagian total sales. Untuk detailnya ini warna putih. Kemudian di bagian total sales previous month, title-nya saya rubah juga menjadi warna putih. Value-nya juga sama dirubah menjadi warna putih misalnya. Jadi sekarang cards-nya lebih menarik teman-teman. Selain total sales yang sekarang, kita juga punya previous month dan juga persentase di compare dengan bulan sebelumnya. Nah, kalau yang kemarin kan kita hanya data yang sekarang aja kan di page 2 ini. Hanya data yang sekarang aja. Kita tidak ada mengcompare sama data bulan sebelumnya dan seterusnya. Nah, tapi dengan kita membuat seperti ini, itu ketika orang melihat datanya lebih mudah membaca. Oke, di bulan Mei kita punya 15 juta, di compare sama bulan sebelumnya kita naik.
Jadi secara visual sekali melihat kita udah paham tanpa perlu kita pindah-pindah bulan lagi. Oke, itu dia teman-teman terkait dengan cards. Dan untuk total sales, total profit kurang lebih sama caranya. Kita buat dulu formulanya, profit bulan sebelumnya, kemudian percentage MOM-nya kita buat juga formulanya, baru kemudian kita masukkan ke tabelnya ini, ke cards-nya ini. Itu teman-teman terkait dengan membuat card yang ada di Power BI. Jadi intinya adalah Power BI ini masih banyak hal yang bisa kita explore, teman-teman. Selain dari dashboard ini, masih banyak hal yang bisa kita explore. Jadi kalau mungkin teman-teman melihat ini sudah bagus, sebenarnya masih bisa dikembangin lagi. Jika teman-teman mau cek satu-satu gimana sih untuk merubah-rubah datanya. Ini dashboardnya oke, tadi tools tip udah, kemudian kita menggunakan data tanggal between itu juga udah, kemudian juga bagaimana kita mengatur lagi cards-cards yang ada di Power BI juga udah. Jadi nanti teman-teman misalnya menggunakan Power BI lagi silahkan dieksplor lagi bentuk-bentuk chart-chart yang lainnya. Ketika teman-teman ada yang bingung bisa tanya atau bisa juga cari-cari dulu baru kemudian tanya juga boleh. Jadi intinya kalau chart-chartnya kurang lebih sama kayak yang ada di Excel, cuman bisa lebih dieksplor lagi kalau di Power BI ini. Oke, itu dia teman-teman untuk membuat dashboard dan pengaturan-pengaturannya yang ada di Power BI. Jadi karena ini tinggal finalisasi, nggak terlalu banyak teman-teman yang perlu saya sampaikan. Jadi itu sih, nanti tinggal teman-teman explore aja. Jadi sampai sini silahkan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan silahkan. Jadi sesuai juga dengan yang tadi saya infokan, kurang lebih malam ini 1 jam kayaknya cukup sih materinya. Iya, thank you Kak Biza ini pertanyaannya. Jadi kalau teman-teman ingat di awal kita sempat juga melakukan transform data dan lain-lain, di mana kita menggunakan Power Query sebenarnya. Jadi di transform data ini kita menggunakan Power Query. Nah, kalau teman-teman paham Power Query, sebenarnya di Power Query itu kita bisa mengambil suatu data dari satu folder. Jadi kita cukup memasukkan data ke folder tersebut, maka nanti datanya akan nge-refresh. Jadi Power BI bisa mengambil data bukan hanya dari satu file Excel, tapi dari satu folder itu bisa. Jadi kita tinggal nanti ketika kita enter data atau kita mengambil data di awal, itu kita bukan memilih berdasarkan file Excel, tapi berdasarkan folder. Kurang lebih sama kayak Power Query, teman-teman. Nah, di sini di kelebihan Power BI memang kita bisa mengambil data selain dari Excel workbook, bisa dari SQL, bisa dari web, bisa juga yang more kita bisa mengambil dari folder. Jadi saya more dulu. Nah, di sini ada file, teman-teman. Kemudian ada folder. Jadi kita bisa mengambil dari folder. Jadi misalnya ada update data, kita tinggal masukkan ke folder tersebut, nanti dia akan langsung load datanya. Atau kalau teman-teman yang menggunakan Microsoft 365 perusahaan ada SharePoint, itu teman-teman tinggal update data di SharePoint atau ngupload data di SharePoint, itu juga bisa SharePoint folder. Jadi tidak harus dari lokal data. Dia ada banyak pilihan di sini. Ada database, SQL, ada Azure, ada online service. Cuman yang lain kan masih jarang digunakan. Yang paling sering digunakan adalah menggunakan file Excel atau CSV seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah bikin data nih, kita mau nambahkan data baru, file Excel baru, kita tinggal get data, kemudian kita ambil Excelnya di mana. Nanti kita tinggal buat koneksi lagi. Gitu, teman-teman. Thank you, Biza ini pertanyaannya. Oke,
Gimana yang lain? Ada pertanyaan lagi atau gimana? Ada ini untuk Power BI-nya? Komentar terkait dengan Power BI. Aman ya teman-teman untuk Power BI. Jadi ini adalah pertemuan kita yang keempat atau yang terakhir untuk bootcamp ini. Selanjutnya teman-teman silahkan membuat dashboardnya dan jika ada pertanyaan yang mau teman-teman tanyakan silahkan boleh japri ke saya, boleh juga chat di grup. Kalau misalnya saya dalam bentuk chat belum bisa menjelaskan, nanti paling saya akan berikan Zoom one on one itu bisa. Kayak tadi kalau nggak salah ada Kak Eka nanya, saya nggak bisa jawab dalam bentuk chat, saya coba ajak Zoom, ternyata udah selesai duluan. Jadi nggak perlu Zoom. Tapi misalnya teman-teman sudah pengerjakan, masih bingung juga, sudah saya jelaskan mungkin dalam bentuk chat masih bingung, nggak apa-apa, nanti kita coba atur untuk Zoom one on one. Kak, kalau modal Power BI Pro itu di mana dan berapa biayanya, Kak? Kalau untuk itu, coba ya, kita coba masuk ke website Power BI-nya. Saya belum coba melihat secara detail sih untuk Power BI ini pricing-nya. Di sini kayaknya $14 per Power BI Pro. Ini Power BI Pro termasuk Microsoft 365 dan Office 365 itu $14 sekitar 280 300 ribuan per bulan per account per user. Kalau yang free account dia termasuk Microsoft Fabric, lalu credit card, dan juga bisa sharing. Inilah kurang lebih untuk isi $14 per bulan. Biasanya sih yang make Pro-Pro ini memang yang dari perusahaan. Jadi mereka tidak bayar lagi termasuk di fasilitas perusahaan. Kalau kalau saya sendiri, saya menggunakannya akun free juga. Makanya saya nggak bisa mengupload keluar. Karena dari perusahaan hanya orang-orang tertentu aja yang punya akses ke Power BI Pro. Oke, itu dia teman-teman. Oke, pas 1 jam, jadi mungkin untuk training malam ini saya cukupkan teman-teman untuk trainingnya. Tapi sebelum itu saya izin teman-teman oh ya untuk masalah sertifikat dan ya untuk masalah sertifikat dan final project udah aman semua teman-teman, udah paham ya? Kayak sertifikat dan final project atau perlu saya ulang? Cukup jelas ya teman-teman. Jadi untuk sertifikat peserta, setelah ini saya akan kirim link untuk teman-teman mengupload namanya agar sesuai namanya. Kemudian untuk final project itu maksimal di akhir bulan yaitu di tanggal 31. Setelah teman-teman kirim final project, baru kemudian nanti akan saya baru nanti akan saya kirimkan sertifikat penilaiannya. Nah, misalnya teman-teman mau bikin video juga terkait dengan training ini atau bikin postingan terkait dengan training ini, entah itu di LinkedIn, entah itu di Instagram atau di mana sebagai portofolio teman-teman dan mau nge-tag saya, itu silahkan teman-teman. Boleh. Jadi kemarin juga di training Excel yang membuat dashboard, ada yang membuat dashboard kemudian mengupload di LinkedIn dan tag saya itu juga boleh teman-teman silahkan. Sebagai bukti bahwa memang udah belajar Power BI bareng sama saya seperti itu. Itu boleh jadi itu aja teman-teman terkait dengan training Power BI ini. Sebelum closing saya akan ke survei projectnya berarti dikirim bentuk PDF. Bentuk PDF boleh, tapi lebih aman sih file Power BI-nya dikirim juga ke saya dengan file Excel-nya juga. Sama seperti saya kemarin kirim file Power BI-nya ke teman-teman.
Jadi kalau bisa sih file Power BI beserta dengan file Excel-nya. Jika teman-teman ada edit-edit file Excel-nya. Oke, itu dia teman-teman. Ini so great video. Saya izin teman-teman akan dokumentasikan pertemuan kita malam ini. Jadi buat teman-teman mungkin boleh open cam. Saya izin dokumentasi. Jadi saya pertama mungkin saya akan dua kali screenshot. Yang pertama bareng dengan dashboard yang kita saya letakkan di mana ya tooltipsnya ya. Oke, tooltipsnya di sini deh. Oke, saya izin story dulu teman-teman. Oke, sebentar saya izin story dulu. Oke, oke pertemuan terakhir untuk Power BI training membuat dashboard di Excel. Oke, ini oke. Kemudian saya izin teman-teman untuk screenshot, screenshot sekali dulu beserta dashboardnya. Saya izin screenshot 1, 2, 3. Dan sekali lagi, sorry, 1, 2, 3 berikan senyum terbaik teman-teman. Oke, coba saya cek. Masuk nggak ya? Di. Ini foto. Sebentar, di mana masuknya? Excel. Bentar, teman-teman, kayak ini. Sekali lagi saya screenshot menggunakan snipping tool aja. Oke, berikan senyum terbaik untuk 1, 2 ya. Oke, saya cek sebentar. Cek dulu. Oke, kalau kita bersihkan saya yang gak usah screen. Oke, jadi saya izin dokumentasi sekali lagi teman-teman. Berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, sip. Thank you teman-teman semuanya. Thank you udah hadir di Power BI training ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan nanti jika ada kendala silahkan info. Boleh di grup, boleh juga di chat teman-teman. Ini training terakhir kita. Sampai ketemu di training-training lainnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Makasih Malam, banyak. Kak. Terima kasih Terima ya, kasih Kak. semuanya.